Pemirsa Suara Harapan, hari ini saya berada di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di hari Kamis 9 Januari 2025. Di sisi kiri kanan saya ada warga yang ingin mengadu terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di Desa Benu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dan Bapak siapa? Bapak Eser Lelan. Bapak Eser Lelan. Bapak? Abraham, saya mantan kepala Desa Benu. Oh, Bapak mantan kepala desa. Oh iya. Baik. Ada apa sehingga hari ini Bapak berdua boleh mengundang saya untuk hadir bersama-sama di tempat ini? Ada problem apa? Bapak sampaikan secara kronologis, secara detail dan benar. Silahkan. Yang pertama menyangkut pemerintah Desa Benu, dalam hal ini sistem pengelolaan dana Desa Benu, yang mana menurut pengamatan kami kurang begitu transparan, karena semenjak kepala desa terpilih, rapat-rapat untuk pengelolaan keuangan dana desa tidak pernah melibatkan kami masyarakat. Baik rapat penyusunan anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan penyusunan RKPDes, RPJMDes sudah pernah disusun, tapi itu tidak pernah melibatkan kami masyarakat. Hanya cuma hadir itu orang-orang tertentu dengan bersama kepala desa dan perangkat desa yang ada. Nah, yang kedua, dan menyangkut dengan sistem pengelolaan dana desa juga, menyangkut dengan BUMDes, anggaran dana desa tahun 2017 yang dikelola oleh pengurus BUMDes, yang di SK-kan oleh mantan kepala desa Benu tahun 2017, dalam hal ini Yosep Tumuni almarhum, itu punya SK dengan anggaran yang disediakan itu tahun 2017 50 juta, tahun 2018 127 juta, tahun 2019 diberikan lagi 1 buah gedung, tapi sampai dengan hari ini tepat tanggal 9 Januari 2025 dana tersebut hilang, tidak tahu kemana, pengurusannya seperti apa. Sedangkan dari awalnya ada pengurusan program berupa kios, bengkel, koperasi simpan pinjam, itu punya hilang semua. Sampai detik ini tidak ada pertanggungjawaban tentu untuk pengurus. Salah satu pengurusnya yang sekarang jabat sebagai sekretaris Desa Benu, apakah dia sudah punya pertanggungjawaban tentang dana BUMDes yang ia kelola? Karena dia dulu dalam hal ini sekretaris Desa Benu yang dulu sekretaris BUMDes, dia belum membuat sebuah laporan pertanggungjawaban. Sehingga dana BUMDes sampai hari ini dengan nilai besar, dana desa 179 juta, tidak tahu bikin apa saja itu uang. BUMDes ini sementara ini berjalan atau tidak? BUMDes untuk sementara sampai detik ini tidak berjalan, sehingga barang-barang semua sudah diamankan oleh kepala desa, dalam hari ini instalasi bersama kompresor. Yang ada cuma instalasi sama kompresor. Kios, barang-barang kios hilang semua. Jadi penyertaan modal yang BUMDes disahkan oleh teman-teman yang periode sebelumnya itu kemana? Dikelola langsung oleh pengurus BUMDes yang baru. Iya. Tapi sampai sekarang tidak berjalan. Oke, masih ada lagi? Mungkin untuk sementara sekian. Bapak mantan kepala desa. Kalau saya begini, Bapak, saya berbicara tentang BUMDes. BUMDes ini selama dari 2017. Iya, 2017. Dia berjalan, tapi tiba-tiba tahun 2023 macet. Sudah tidak jalan lagi. Tidak macet total. Mau jual ini rokok 1 batang tidak ada. Nah, tidak tahu uang kemana. Lalu kepala desa tidak pernah membuat evaluasi atau bagaimanapun dengan tindakan tentang BUMDes ini. Diam saja, kepala desa diam saja. Sampai sekarang. Nah, itu sehingga saya berpikir bahwa ya mungkin ini bukan rumah BUMDes, ini rumah ini apa saya tidak tahu lagi sekarang. Anggap saja ini gudang. Ya, gudang sudah. Padahal waktu itu Bapak ya anggarkan dari dana desa. Anggarkan dan bangun gedung. Hidup. Sempat hidup dari 2017 masa almarhum pejabat lama. Tapi sekarang tidak berjalan. Tidak berjalan ya.
Karena itu permintaan dari Bapak sendiri, maunya seperti apa? Kalau saya alangkah baiknya ada perhatian dari Bapak Bupati atau Bapak Camat supaya kalau bisa dia bisa berjalan. Kalau nanti dana tidak ada, ya tuntut untuk pertanggungjawaban. Itu menurut saya sebagai orang tua. Sebagai warga. Ya. Nah, kalau dari Bapak? Kalau dari saya, kalau memang bisa, Bapak Camat Tekari selaku Bapak perpanjangan tangan Pak Bupati merekomendasikan kepada kepala desa kalau memang dapat pengurus-pengurus BUMDes, dalam ini ketua BUMDes, sekretaris BUMDes, bendahara BUMDes dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang ada. Karena ini anggaran dana desa. Kalau dia putar dari tahun 2017 sampai dengan 2024 pasti Desa Benu tidak perlu dana desa lagi karena uangnya 179 juta kalau uang putaran uangnya. Nah, jadi kalau memang dapat, ya kalau memang apa inspektorat turun periksa ini tempat-tempat penjualan BUMDes, kios-kios BUMDes yang pernah digunakan dalam ini bengkel, kios BUMDes. Nah, periksa tempat-tempat itu karena BUMDes ini dia punya izinnya lengkap, situsnya semua lengkap. BUMDes sahabat Desa Benu. Nah, sahabat tapi kayaknya sampai sekarang tidak bersahabat lagi menurut pengamatan kami. Karena uangnya tidak ada lagi, entah ada atau tidak kami tidak tahu. Entah di bank atau bagaimana kami tidak tahu. Jadi permintaan kami kalau bisa inspektorat turun untuk memeriksa pengurus BUMDes. Terima kasih. Baik. Pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh kedua warga Desa Benu untuk ditindaklanjuti. Selamat siang Pak Desa. selamat siang. Selamat Natal tahun baru. Tahun baru. Pak Sek, ya selamat Natal tahun baru. Sehat-sehat Pak Desa. Saya Pak Sek, ya, ya terkait dengan pengaduan warga, Pak Ya, Desa, kita harus klarifikasi dari Pak Sek karena Pak Sek menurut informasi juga bagian dari pengurus BUMDes. Menanggapi apa yang disampaikan oleh warga, tanggapan Pak Sekretaris seperti apa? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi BUMDes itu pembentukannya dari tahun 2016. Oke. Ya, waktu itu penjabat kepala desa, tetapi belum berjalan. Baru berjalan setelah kepala desa terpilih tahun 2017, Bapak almarhum Yosef Tumuni. Nah, penyertaan modal tahun 2017 itu 50 juta. Tahun 2018 itu 129 juta. Itu modal yang dikasih oleh desa. Kalau soal gedung yang dibangun itu gedung ada. Itu ada di lingkungan kantor desa itu apa. Nah, dari itu penyertaan modal yang 2 tahun itu dibagi dalam unit usaha simpan pinjam, kios BUMDes dengan bengkel BUMDes. Ya. Kios itu dia pakai anggaran kurang lebih dari 50 juta. Habis itu SPP itu dia pakai anggaran 75 juta. Nah, lebihnya itu ada di bengkel dengan belanja aset yang lain. Ya, itu ada kompresor, terus ada kunci-kunci, etalase, itu kan pakai untuk itu usaha bisa berjalan toh. Nah, kalau awal-awal itu kan kita pengadaan barang sesuai dengan hasil kesepakatan toh dalam musyawarah. Kita harus ini apa? BUMDes ini mau usaha apa begitu. Nah, tapi kan namanya usaha. Jadi tahun pertama dia masih jalan, tahun kedua mungkin karena kurang ini jadi memang dia istilah bukan maju tapi dia mundur. Nah, tapi kalau untuk orang-orangnya ada. Barang pengurus ada. Termasuk saya. Memang saya dari sekretaris BUMDes baru ikut lamar sekretaris desa dan sekarang jadi sekretaris desa. Ya. Begitu. Tapi dugaan macet itu benar. Memang macet itu benar, ya, memang benar. Tapi itu ada di orang-orang itu yang mengelola unit usaha, begitu.
badan pengurus. Ya, begitu. Nah, kalau untuk administrasi, memang saya yang pegang. Dan itu semua ada. Bapak Desa sudah berusaha untuk cari solusi. Panggil kami badan pengurus, mantan badan pengurus termasuk saya, untuk kita istilah cari solusinya. Dan semua datang untuk bertanggung-jawaban. Ada yang susetor, karena memang dong juga rasa bertanggung jawab, ya, rasa bertanggung jawab. Jadi dong bilang kalau ini uang hilang di kita pun tangan tidak baik loh. Nah, jadi Bapak Desa panggil, dong serahkan apa yang ada, dan ada berita acara. Nah, kalau bilang mati suri itu sesuai dengan memang keadaan. Kalau di lapangan memang mati suri ya. Iya, memang fakta. Karena usaha jalan ya ada namanya bisa maju bisa mundur. Ya, yang mereka mempertanyakan adalah ini kan uang rakyat melalui dana desa yang harusnya dikelola sehingga asas manfaat di masyarakat itu, dan uang itu bisa terus bergulir bertumbuh. Gitu. Kurang lebih pengaduan mereka seperti itu. Pak Desa, mohon maaf walaupun ini terjadi di periode sebelum kepemimpinan Pak Desa, tetapi ini kan baru terungkap di periode kepemimpinan Pak Desa. Menanggapi ini Pak Desa, tanggapan Pak Desa seperti apa? Nah, terima kasih Pak. Kalau berbicara tentang BUMDes yang ada di Desa Beno dengan penyertaan modal 2 tahun berturut-turut untuk BUMDes, saya kan terpilih pelantikan itu tanggal 19 Desember 2022 dan saya mulai aktif tugas itu masuk kantor itu tanggal 3 Januari 2023. Ketika kami ada dalam rakor tingkat kabupaten, karena yang hadir di situ dari Kejaksaan, Inspektorat, Kepolisian, jadi masih sempat bahas menyangkut dengan BUMDes yang ada di desa yang ada di Kabupaten Kupang. Ada banyak BUMDes yang mubazir, termasuk Desa Beno. Dan karena itu dari Inspektorat membuat jadwal untuk turun dari desa ke desa untuk pemeriksaan ini pengurus BUMDes. Ketika saya dengar itu, sebagai pemimpin yang ada di pengurus BUMDes itu masih termasuk saya adik-adik semua. Saya pulang, saya kasih tahu Pak Sek, jalan Pak Sek tolong ini undang pengurus BUMDes untuk pertemuan bersama secara anak mata, potong sendiri, supaya kita tahu dong penghati kira-kira penggunaan dana yang dari desa titipkan di BUMDes ini sudah sejauh mana. Jadi waktu undang pengurus BUMDes datang, termasuk Pak Sek mantan sekretaris BUMDes, ketua, bendahara datang sama-sama kami pertemuan. Jadi mereka terbuka dalam Bapak dana penyertaan 179 itu 75 itu ada di kelompok SPP. Yang sisanya itu 100 sekian itu ada di aset yang kompresor, alat apa semua, terus ada di kios. Tapi yang tunainya itu termasuk dengan kios itu, atau memang di kampung datang beli, dia ambil, sore berantar uang, dan terus antar sampai ini hari. Tapi bendahara dengan ketua mereka siap bahwa yang sudah ada di aset itu sekian, tinggal yang sekian, ketua bilang saya punya sekian, bendahara sekian. Jadi kami siap untuk kembalikan.
Dan itu sudah. Sudah. Ada yang sudah cicil, tinggal SPP yang belum. SPP yang belum. Berapa banyak Pak Desa yang sudah dikembalikan oleh? Ini yang sudah store itu punya itu berapa Pak Sek? Uang tunai itu 5 juta, tambah dengan ini aset-aset yang ada di tangan Pak Ketua, dengan yang ada di bendahara yang kelola kios itu. Terus buku rekening tuh dia punya saldo ada 17 juta lebih. Sampai sekarang mereka upaya untuk kasih kembali. Untuk kasih kembali. Sementara untuk pengurus revisi pengurus atau mau pergantian pengurus baru itu kami belum. Karena kita tunggu dulu kelompok SPP. Selesai baru. SPP punya kalau sudah masuk semua, tinggal dana yang ada sudah berapa, pasti kota undang rapat untuk intinya bentuk. Pak Desa sudah mengetahui ada masalah. Pak Desa tidak menginvestasi modal lagi, biarkan selesai dulu baru selesaikan dulu. Mau dibuat seperti apa? Iya. Kita telah mendengar bersama klarifikasi dari Pak Sekretaris Desa yang dulunya adalah mantan Sekretaris BUMDes dan juga Pak Desa